Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Faurida dan rekan saya Novia Putri. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan atau membuat video tentang materi opini audit. Berikut adalah materinya. Pengertian opini. Opini atau pernyataan pendapat merupakan kesimpulan auditor berdasarkan hasil audit dan diberikan atas pertimbangan profesional akuntan yang telah diatur dalam SPAP. Auditor mempunyai fungsi meningkatkan mutu penyajian laporan keuangan perusahaan kepada masyarakat, yaitu dengan cara melaksanakan audit atas kewajaran laporan keuangan ditinjau dari kesesuaian dengan prinsip akuntansi berterima umum. Ada 5 jenis opini yang bisa diberikan oleh auditor setelah selesai melakukan pengauditan atas laporan keuangan perusahaan klien. Kelima jenis opini tersebut adalah 1. Unqualified opinion atau pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan audit yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian adalah laporan yang paling dibutuhkan oleh semua pihak, antara lain klien, pemakai informasi keuangan, maupun oleh auditor. Opini ini diberikan oleh auditor setelah menyelesaikan proses audit sesuai dengan standar auditing, dan tidak ditemukan adanya pembatasan dalam lingkup audit. Tidak ada pengecualian yang signifikan tentang kewajaran dalam penyusunan laporan keuangan dan konsistensi penerapan prinsip akuntansi berterima umum. Kewajaran penyajian laporan keuangan tentang posisi keuangan dan hasil usaha suatu organisasi dan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum jika memenuhi kondisi sebagai berikut. 1. Laporan keuangan sudah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. 2. Adanya penjelasan jika terjadi perubahan penerapan prinsip akuntansi berterima umum. 3. Adanya penjelasan yang cukup mengenai informasi dalam catatan yang mendukung dalam laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Sedangkan, kondisi-kondisi yang menyebabkan penyimpangan dari unqualified opinion antara lain: 1. Dibatasinya lingkup audit. 2. Laporan keuangan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. 3. Auditor tidak independen. 4. Tidak ada konsistensi. 5. Ketidakpastian yang material. 6. Keraguan atas going concern. 7. Setuju dengan penyimpangan dari prinsip akuntansi berterima umum. 8. Penekanan atas sesuatu yang spesifik tentang laporan keuangan yang diaudit. Dan 9. Laporan yang melibatkan auditor lain. 2. Unqualified opinion with explanatory language atau pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas. Pendapat ini diberikan apabila audit telah dilaksanakan atau diselesaikan oleh auditor sesuai dengan standar auditing. Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Tetapi, terdapat keadaan atau kondisi tertentu yang memerlukan penjelasan. Tetapi laporan keuangan tetap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Paragraf penjelasan dicantumkan setelah paragraf pendapat. Kondisi atau keadaan yang memerlukan bahasa penjelasan tambahan antara lain sebagai berikut. 1. Pendapat auditor sebagian didasarkan atas laporan auditor independen lain. 2. Adanya penyimpangan dari prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh profesi atau pihak yang berwenang. 3. Laporan keuangan dipengaruhi oleh ketidakpastian yang material. 4. Auditor meragukan kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. 5. Auditor menemukan adanya sesuatu perubahan material dalam penggunaan prinsip dan metode akuntansi. Dalam keadaan tertentu, auditor mungkin mempunyai keinginan untuk menekankan hal-hal tertentu tentang laporan keuangan. Meskipun auditor bermaksud untuk menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian. Informasi penjelasan tersebut harus dicantumkan dalam paragraf terpisah di laporan audit. Beberapa contoh informasi penjelasan yang mungkin dinyatakan auditor dalam laporan auditnya sebagai penekanan suatu hal yaitu: 1. Adanya transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa. 2. Peristiwa penting terjadi setelah tanggal neraca. 3. Deskripsi masalah-masalah akuntansi yang berdampak terhadap daya banding laporan keuangan tahun lalu. 4. Ketidakpastian material yang diungkapkan dalam catatan kaki. Ketiga, qualified opinion atau pendapat wajar dengan pengecualian. Dengan pendapat ini, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar
dalam semua hal material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum, kecuali untuk dampak hal-hal yang dikecualikan. Pendapat ini diberikan apabila 1. Tidak ada bukti yang kompeten atau cukupi, atau adanya pembatasan lingkup audit yang material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan, yang mengakibatkan auditor berkesimpulan bahwa auditor tidak dapat menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian. Kedua, auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi berterima umum dan berdampak material tetapi mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Penyimpangan tersebut dapat berupa pengungkapan yang tidak memadai maupun perubahan dalam prinsip akuntansi. Opini yang keempat adalah adverse opinion atau pendapat tidak wajar. Pendapat ini menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Auditor harus menjelaskan alasan yang mendukung pendapat tidak wajar dan dampak utama dari hal yang menyebabkan pemberian pendapat tidak wajar. Auditor memberikan pendapat tidak wajar jika lingkup auditnya tidak dibatasi, sehingga auditor dapat mengumpulkan bukti kompeten yang cukup untuk mendukung pendapatnya. Jika pendapat ini diberikan, berarti informasi yang disajikan klien dalam laporan keuangan tidak dapat dipercaya, sehingga tidak dapat dipakai untuk pengambilan keputusan oleh pemakai informasi keuangan. Dan opini yang terakhir adalah disclaimer of opinion atau tidak memberikan pendapat. Salah satu faktor yang menyebabkan auditor tidak memberikan pendapat adalah adanya pembatasan terhadap lingkup audit, baik oleh klien maupun karena kondisi tertentu, sehingga auditor tidak memperoleh bukti yang cukup tentang kewajaran laporan auditnya dan adanya hubungan istimewa antara auditor dengan kliennya. Pernyataan auditor tidak memberikan pendapat ini dapat diberikan apabila auditor yakin bahwa terdapat penyimpangan yang material dari prinsip akuntansi berterima umum. Auditor harus menyatakan alasan mengapa auditnya tidak berdasarkan standar yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Apabila auditor menyatakan tidak memberikan pendapat atau pendapat tidak wajar atas laporan keuangan secara keseluruhan, maka auditor boleh memberikan pendapat tidak penuh, yaitu pendapat atas unsur tertentu dalam laporan keuangan. Jika pernyataan tidak memberikan pendapat disebabkan oleh lingkup audit yang dilaksanakan oleh auditor tidak memadai auditor memberikan pendapat, maka ada 3 hal yang dapat dilakukan auditor, yaitu 1. Pada paragraf pengantar, auditor mengubah frasa dari "kami telah mengaudit neraca perusahaan" menjadi "kami telah membuat perikatan untuk mengaudit neraca". Hal ini dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa auditor tidak melaksanakan audit yang disyaratkan dalam standar pekerjaan lapangan. 2. Pada paragraf lingkup audit tidak dicantumkan dalam laporan audit karena pembatasan terhadap lingkup audit mengakibatkan auditor tidak dapat menyatakan bahwa audit yang dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan. 3. Dalam suatu paragraf dijelaskan tentang alasan yang menyebabkan auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan klien. Pendapat atau opini audit tanpa pengecualian kadang-kadang disebut sebagai pendapat yang bersih atau clean opinion, karena tidak ada keadaan yang memerlukan pengecualian atau kualifikasi atau modifikasi atas pendapat auditor. Dan pendapat ini merupakan pendapat audit yang paling umum, meskipun kadang-kadang ada situasi yang di luar kendali klien atau auditor yang menghalangi diterbitkannya clean opinion. Nah, pada umumnya perusahaan akan melakukan beberapa perubahan pada catatan akuntansinya untuk menghindari pengecualian atau modifikasi oleh auditor. Lalu untuk tujuan audit sebenarnya itu bukan untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan, tapi auditor mempunyai tanggung jawab untuk mengevaluasi apakah perusahaan mempunyai kemungkinan untuk tetap bertahan atau going concern. Beberapa faktor yang dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai kemampuan perusahaan untuk tetap bertahan, diantaranya A. Kerugian operasi atau kekurangan modal kerja yang berulang dan signifikan. B. Ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya ketika jatuh tempo. C. Terjadi bencana yang tidak dijamin oleh asuransi, misalnya gempa bumi, banjir, atau masalah ketenagakerjaan yang tidak biasa.
D. Pengadilan, perundang-undangan, atau hal-hal serupa lainnya yang sudah terjadi dan dapat membahayakan kemampuan entitas untuk beroperasi. Nah, jika auditor menyimpulkan bahwa terdapat keraguan yang besar tentang kemampuan perusahaan untuk terus going concern, maka auditor bisa memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan, tanpa memperhatikan pengungkapan dalam laporan keuangan. Untuk penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum, mungkin tidak memerlukan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar. Tetapi, untuk menjustifikasi pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor harus yakin dan harus menyatakan serta menjelaskan dalam satu atau beberapa paragraf terpisah pada laporan audit. Bagi auditor dan pembaca laporan audit, sangat penting untuk memahami situasi di mana laporan audit wajar tanpa pengecualian dianggap tidak tepat. Dalam laporan audit yang menyimpang dari laporan wajar tanpa pengecualian, penyimpangan tersebut antara lain: A. Ruang lingkup audit dibatasi atau pembatasan ruang lingkup. Jika auditor tidak dapat mengumpulkan bukti audit yang mencukupi untuk menyimpulkan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, berarti terjadi pembatasan atas ruang lingkup audit. Nah, untuk penyebab utama pembatasan ruang lingkup audit karena adanya pembatasan ruang lingkup audit oleh klien dan pembatasan karena situasi di luar kendali klien atau auditor. B. Laporan keuangan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Misalnya, jika klien menggunakan biaya pengganti untuk aktiva tetapnya atau menilai persediaannya pada harga jual ketimbang harga historis, maka diperlukan penyimpangan dari laporan wajar tanpa pengecualian. C. Auditor tidak independen. Ada 3 jenis laporan audit yang bisa diterbitkan sesuai dengan ketiga kondisi penyimpangan tersebut, yaitu 1. Pendapat wajar dengan pengecualian. Laporan pendapat wajar dengan pengecualian dapat diberikan oleh auditor karena adanya pembatasan ruang lingkup audit atau kelainan untuk mematuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan pendapat wajar dengan pengecualian dapat diterbitkan hanya apabila auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan secara wajar. Pendapat wajar dengan pengecualian ini dianggap sebagai penyimpangan yang paling ringan dari laporan wajar tanpa pengecualian. Nah, laporan wajar dengan pengecualian dapat berbentuk kualifikasi atau pengecualian atas ruang lingkup dan pendapatan audit maupun pengecualian atas pendapat audit saja. 2. Pendapat tidak wajar. Laporan pendapat tidak wajar diterbitkan apabila auditor merasa yakin bahwa kondisi yang dilaporkan tersebut bersifat sangat material. Oleh karena itu, pendapat tidak wajar atau adverse opinion digunakan hanya jika auditor yakin bahwa laporan keuangan secara keseluruhan mengandung salah saji yang material atau menyesatkan, sehingga dapat menyajikan secara wajar posisi keuangan atau hasil operasi dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Lalu yang ketiga, menolak memberikan pendapat atau disclaimer of opinion. Laporan menolak memberikan pendapat harus diterbitkan jika auditor merasa yakin bahwa kondisi yang dilaporkan tersebut bersifat sangat material. Menolak memberikan pendapat atau disclaimer of opinion diterbitkan jika auditor tidak dapat meyakinkan dirinya sendiri bahwa laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan secara wajar. Laporan untuk menolak memberikan pendapat akan timbul jika ada pembatasan ruang lingkup audit atau ada hubungan yang tidak independen antara auditor dengan kliennya. Auditor juga memiliki alternatif untuk menolak memberikan pendapat pada masalah kelangsungan hidup perusahaan atau going concern. Menolak untuk memberikan pendapat berbeda dengan pemberian pendapat tidak wajar, karena menolak untuk memberikan pendapat hanya dapat terjadi jika auditor kurang memiliki pengetahuan atas penyajian laporan keuangan. Sedangkan pemberian pendapat tidak wajar, auditor harus memiliki pengetahuan bahwa laporan keuangan tidak disajikan secara wajar, tetapi keduanya hanya digunakan jika kondisi sangat material. Terdapat 5 jenis pendapat atau opini audit atas laporan yang diauditnya. Di antaranya, 1.
pendapat wajar tanpa pengecualian. 2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas. 3. Pendapat wajar dengan pengecualian. 4. Pendapat tidak wajar. Dan 5. Pernyataan tidak memberikan pendapat. Pendapat atau opini audit wajar tanpa pengecualian diberikan kepada laporan keuangan sudah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, sedangkan pendapat atau opini wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas diterbitkan apabila penyusunan dan penyajian laporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Tetapi ada kondisi yang perlu penjelasan khusus. Lalu, pendapat atau opini audit yang lain adalah pendapat wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Pendapat ini diberikan apabila ada pembatasan ruang lingkup audit atau adanya penyimpangan dalam penyusunan laporan keuangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum. Lalu, pendapat tidak wajar atau adverse opinion diberikan apabila laporan keuangan yang disajikan tidak wajar dan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang seharusnya. Nah, yang terakhir adalah tidak memberikan pendapat atau disclaimer opinion. Pernyataan auditor ini diberikan karena auditor tidak memperoleh bukti yang cukup tentang kewajaran dari laporan keuangan yang diauditnya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kekurangan, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.